Ini kemarin kita sudah melihat berkali-kali lawan tim yang oke lah, tim yang papan tengah, tim besar gitu ya, dia bisa kepleset. Dan sekarang kembali kepleset sama tim papan bawah juru kunci Fulham dan juga cuma 1. Ini apa yang terjadi, coach? Lo ngelihat 6 pertandingan beruntun di kandang lo. Ini Gue ngeliat sih ini indahnya sepak bola di mana nggak bisa diprediksi. Kejutan itu emang part of the football. Pada saat gue ngeliat line up-nya, oh dia udah mulai merubah. Ya dia pakai 4-3-1-2. Bentar, gue jelasin. Dia ganti. Enggak, dia main 4-2-2 untuk gue. 4-4-2. Dengan Diogo Jota salah di belakangnya. Tapi kalau gue lihat harusnya kalau si Klopp ini berani ambil risiko, pasang Shaqiri di belakang. Yang terjadi di lapangan, Shaqiri di arah kanan, lu bisa lihat di heat map-nya. Iya, heat map-nya di Keita di sebelah kiri. Wijnaldum sama Milner DM, Wijnaldum box to box. Jadi nggak ada orang yang di belakang itu. Karena Wijnaldum itu terlalu bekerja keras untuk bisa ngincer peluang di belakang 2 striker itu. Jadi sebenarnya praktis nggak ada yang berubah. Cuman mengorbankan 1 pemain depan untuk 1 pemain tengah. Nah, kalau lu bilang Liverpool ini kembali lagi fansnya kan bilang banyak cedera, itu bullshit itu. Mereka kebobolan cuma 1 gol kemarin, bukan 19. Tapi wajar nggak sih coach, kan ketika memang pertahanan lo ada masalah, dia mungkin bisa mereplace dan juga bisa tetap kebobolan sedikit. Cuman kan ketika back lo yang tangguh itu hilang, otomatis pikiran striker juga harus pemain di depan bertahan juga nggak sih? Mungkin secara psikologis itu, tapi kan nggak fair lo salahkan back. Tugas back mengamankan gawang lu. Mengamankan bahwa kebobolan 1 it happen. It happen. Tugas pemain depan lu bikin gol sebanyak-banyaknya. Depan bikin gol sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Enggak bikin gol sama sekali. Dan enggak. Ya jadi kan kompleks gitu. Ketika backnya hilang, kedalaman squadnya lagi nggak cukup dan memang pemain-pemain lagi pada bau gitu kan. Kalau gue bilang, mereka itu kena karma dengan kearoganan selama 3 tahun, baru tahun ini beli pemain. Dan itu cuma Jota sama Thiago. Ada lah Kabak, Davis, Tsimikas, Minamino, you name it tuh banyak banget. Pemain receh itu banyak dibeli dengan harapan bisa jadi next Robertson, next apa, tapi ternyata jadi next ini David Bentley, Wilshere, nextnya itu. Persaingan di papan atas ini kan ketat sekali. Kalau lu kehilangan, gue tidak bilang si Kabak itu jelek atau apa, kan mereka butuh waktu panjang. Betul lah, apalagi lu masuk di tengah musim. Dan lu nggak bisa ngandelin hanya pemain-pemain muda ini. Inilah harusnya, kalau disalahkan Klopp mungkin dari sisi strategi, tapi yang utama penyebabnya itu pemiliknya. Bang Fu, lo ngeliat ini problemnya, kalau ini kan tadi kata Coach Yasin permasalahannya bukan karena backnya, cuman menurut lo ini juga berpengaruh besar nggak sih ketika Van Dijk nggak ada dan juga Gomez nggak ada gitu kan, dia harus pusing ngerotasi semua pemain yang notabene bukan back kan, kayak Fabinho, Henderson. Sekarang maksain pemain-pemain muda yang tadi yang nggak dipercaya. Artinya kan itu sebenarnya masalah yang sebenarnya serius kan? Iya, masalah pertahanan Liverpool sih sangat serius. Cuma kan balik lagi ya, gue mengapresiasi Klopp kemarin yang selama ini bilang tidak mau mengubah taktik segala macam. Even semalam TAA dia cadangin loh. Betul. Tren dia cadangin karena dia tahu ini orang nggak perform sama sekali musim ini. Ya kan, dia cadangin tren, dia benar-benar mainin 2 back muda gitu ya. Cadangin, Firmino nggak ada. Terus cuma yang gue lihat dan Klopp tuh semalam main high defensive line kan, sangat tinggi. 2 kali apa 3 kali itu kalau Ademola Lookman lebih tenang, babak pertama udah 3 gue rasa itu golnya. Kenapa dia berani ngambil risiko dengan high defensive line? Karena dia yakin dia punya penyerang bagus. Gitu loh. Tapi penyerang lu tidak bisa bikin gol. 6 match udah gagal. Makanya gue bilang, itu kan sebenarnya udah bukan salah Klopp juga 100% gitu loh. Justru lu harus melihat kan dia berani mengubah. Oke lah, dia coba mainin Shaqiri gitu ya. Yang harusnya main di belakang striker tapi ternyata main lebih melebar. Tapi kan di babak kedua dia ganti juga akhirnya. Memang bukan garansi. Kan kembali lagi ke bench. Betul. Cuma benchnya kan memang nggak ada. Tapi maksud gua kan dengan yang dia praktekin semalam lawan Fulham, dia berani bermain nyerang, main high tinggi untuk
nyecer gol duluan. Dan orang lupa, gue pernah bilang di episode Porosalang pada saat United ketemu Fulham, lu nggak bisa ngeremehin ini tim sekarang. Ini tim kalau lu cek, kalah tuh 1, kalau nggak seri gitu loh. Alon ini tim tapi Fulham itu kan gue berapa kali nonton dia. Bangun serangannya bagus. Iya, nggak ada. Kan gue bilang, kalau Ademola Lookman itu lebih tenang semalam, 3 yang dia sempat lari di kiri. Dia 2 peluang lah. Iya, makanya bilang 2 plus 1 gol kan gitu loh. Dan gol itu juga kan ada peran salahnya Salah di situ. Gitu loh. Dia di depan kotak penalti ngadap gawang lu kontrol bola begitu. Cuman kembali lagi lu kebobolan 1 cetak 2 gol. Itu kan tadi gue bilang kan, ternyata kan penyerang lu nggak bisa bikin gol gitu loh. Dan itu udah berapa match? Iya, berarti kan emang ada masalah di situ. Dia berani cadangin Mané semalam. Oke, kita lihat apakah Liverpool apa yang bisa mereka lakukan dan untuk menyelamatkan musim ini, apakah mereka masih bisa menembus zona Liga Champions ataupun even Europa League pun juga mungkin akan ketat nih kalau seperti ini performanya. Dan sekarang lu nggak bisa nambal pemain lagi. Betul. Kan lu nggak bisa belanja, udah lu maksimalin yang ada sekarang. Ya lu tampol-tampolin aja. Iya, mau nggak mau. Gitu. Oke, kita pindah ke derby Manchester yang ternyata ini kalau katanya Hanif City yang pasti menang, ternyata kalau coach sama Ford kan masih aman, seri. Kalau Hanif bilang pasti City yang menang. Ini ternyata mengejutkan. Bahkan Coach Yasin pernah bilang kemarin ya, gue ingat kalau Jumat, lu bilang kalau lo prediksi MU menang, lu kardus apa nggak salah kan? Karena dalam situasinya mungkin emang City sekarang lagi di atasnya MU secara dari sisi permainan. Iya, dari sisi tren permainan. Tidak ada, gua rasa 99% orang yakin City menang kemarin. Cuman kalau kita lihat berapa tahun terakhir lah, nggak usah jauh-jauh. Yang bener-bener bisa ngalahin City United. Musim lalu 3-2 main di Etihad juga. Enggak, Chelsea enggak, Arsenal enggak, hanya United yang bisa. 1 tahun terakhir dia kalah 5 kali, 3 kali sama United. Exactly. Maka dari itu gue bilang karena performanya bagus, gue bilang seri. Iya, gue juga yang mandang itu gitu. Tapi bisa derby kan, apapun bisa terjadi. Nah, sekarang kita bahas ke permainannya lebih dalam. Kenapa kemarin kayaknya City susah banget mengembangkan permainan, bahkan sampai sepertiga lapangan selalu bola putus, terutama di Sterling tuh. Hilang mulu bola. 23 partai Sterling ngadep 23 atau 32 gol. 23 partai Sterling ngadepin United tidak pernah bikin gol. Jadi secara mental ini orang udah kena. Itu udah ngaruh. Sementara lu jadiin dia sebagai salah satu penyerang. Ya. Bola lu mati di situ terus-terusan gitu. Dan lu nggak bisa ngubah. Mahrez main cukup bagus. Gapsus. Cuma kalau Gapsus bagiannya coach lu Cuma lu harus lihat United sebapu-bapunya pertahanannya dia yang semua banyak orang bilang ini Maguire nggak bisa main. 414 menit tidak ada kebobolan. Dan itu yang berapa kali gue bilang, kenapa orang selalu teriak setiap United ketemu Big Six nggak pernah bikin gol. Proven memang, lawan Chelsea 2 kali nggak bikin gol, lawan Arsenal 2 kali nggak bikin gol. Arsenal bikin gol juga penalti, iya kan? Kemudian lawan Liverpool musim ini juga Liverpool nggak bisa bikin gol. Tapi yang lu sorot selalu kenapa United nggak bisa menang? Kenapa lu tidak menang? Iya, kenapa lu tidak mau melihat dari sisi fans lain yang bahwa, susah juga ya ngebobolin gawang MU. Berarti kan ini emang Ole udah punya pattern pada saat lu ketemu Big Six, gue mau main safe dulu. Dan itu yang terjadi semalam. City setiap masuk sepertiga akhir habis bolanya, hampir tidak ada peluang berarti. United kalau main lebih tenang babak pertama, menit kedua aja harusnya 2-0. Menit keempat Luke Shaw. Iya, Luke Shaw tuh yang menit keempat, menit keempat dia dapat bola muntah, dia shoot cuma ke kiper, tapi dia shoot pakai kanan. Kalau dia shoot pakai kiri itu jadinya gol kan. Gimana Coach, lo ngeliat kemarin kan sebenarnya City pernah menang di Carabao dan juga sempat ya itulah ada pergantian kayak Foden ditaruh di kiri, Sterling dirubah. Gue sih paling malas bahas menang kalah ya, karena itu bisa lihat di live score. Gue melihat ada kearoganan dari Pep. Yaitu tidak merombak seperti yang dibahas tadi, yang Jumat itu udah kita bahas. Jangan pasang Sterling di AWB, pasang Foden. Dan gue udah bilang, jangan pasang Gapsus lawan Lindelof sama Maguire. Secara postur lu udah kalah, lu nggak bisa main bola atas. Lanjut Coach. Jangan pasang itu, dan dia tetap pasang Gapsus, ngerti nggak? Nah ini sudah fatal. Kedua, yang gue lihat, pemain City ini ingin membuktikan bahwa mereka itu superior. Jadi terlalu berlebihan sehingga they fail. Kemarin yang gagal itu banyak. Cancelo main jelek. Gundogan main jelek. Kevin De Bruyne 20-30 menit pertama main jelek. Sterling, Mahrez, so-so. Gapsus nggak mau gue bahas. Jadi terlalu dengan permainan Pep, lu harus butuh 11 pemain yang mainnya bagus, ngerti nggak? Dan ini kemarin nggak kelihatan. Apakah MU main bagus? Enggak juga. Biasa aja. MU itu nggak pernah pegang bola lebih dari 10 detik.
tapi lebih efektif. MU tahu ada 1-2 pemain yang bisa mereka pasti pegang, udah kita bahas juga Jumat. Mereka pasti pegang bola, kita pasti counter. Reaction football. Dan terbukti. Kalau Fuad bilang harusnya bisa lebih banyak, gue setuju. Dan MU layak menang. Cuman jangan bilang kalau MU superior main. Enggak. Sangat efektif main. Ya. Dan gue rasa ini tamparan juga buat City membuktikan, lu nggak sehebat yang lu pikir. Lu bisa kalah loh. Lu bisa kalah kalau lawan tim yang bertahan punya counter attack dan lebih cerdas mainnya. Kayak MU. Kalau lawan Leicester kalah juga kok. Dan satu yang harus diakui adalah memang United 2 pertandingan terakhir main, terutama lawan Palace ya, jelek banget mainnya. Somehow Ole benar-benar bisa nyuntikin entah apa ke anak-anaknya sampai larinya tuh nggak ada capeknya. Even Rashford yang selama ini males cedera, gitu ya, kan ngejar sampai cedera. Terus golnya Shaw itu kan benar dia, lu bayangin kalau mungkin 2-3 pertandingan dia goreng itu bola tidak akan dia kasih passing simpel ke Shaw. Itu kalau apa namanya Cancelo nggak bikin blunder, salah timing, belum tentu jadi gol karena udah ada dan dua kali di yang kayak gue menit keempat kan juga Cancelo yang blunder, dapat bola dia mau dribble, dicuri sama Shaw, cuma kaki kanan dia shooting. Padahal Cancelo ini salah satu pemain yang konsisten selama ini sepanjang musim ini ya benar. Gue sepakat. Kemarin kebetulan jelek mainnya. Sampai diganti sama Walker kan? Jadi it happens lah. This is just 3 points. Oke. Nah ini kemarin kalau gue lihat di timeline-nya jemaahnya Bang Fuad ini memuji-muji Martial. Kalau menurut lo, bentar. Kalau menurut lo dengan kualitas yang dimiliki Martial, apakah kemarin dibilang adalah performance yang sangat bagus untuk Martial? Secara statistik iya. Oke, dibanding musim ini. Bahkan sampai pelatih juga ngasih kredit ke dia. Cuma gue sendiri mengatakan bahwa ada satu akun statistik yang cukup qualified menurut gue ya. Dia bilang Martial tuh berapa kali dribble, terus coverage segala macam bla bla bla. Cuma gue bilang not good enough. Karena harusnya dia skor. Yang kemarin tuh kan. Ya, itu jelas-jelas depan gawang. Ya itulah karena memang mungkin ini orang mentalnya drop sejauh ini. Cuma kemarin itu bisa dinaikin sedikit sama Ole sampai dia mau duel, dia mau lari gitu. Masih ada mau duel kemarin. Masih ada dan turun bantu juga kemarin. Ada dua minus Martial yang gue lihat selain satu peluang masih yang itu harusnya gol gitu ya, yang dia syutingnya ke kiper. Yang satu lagi di babak kedua juga yang dia kehilangan bola di charge, dia marah-marah. Protes sama wasit, jalan kaki. Jalan kaki. Itu kan lu nggak perlu ngelakuin hal itu, tapi balik lagi, mungkin lu dari 1 sampai 10 lu nggak bisa dapat 10 yang lu harapkan. Ya lu dikasih 8 harus bersyukur. Tapi emang semalam itu di luar memang dia nggak bikin gol, satu penampilan terbaik dia dari segi pergerakan. Gue sih lihat Martial itu kayak Griezmann. Jadi bisa bermain kalau dapat space. Oke. Iya itu satu sama apa ya? Tapi kalau lawan tim yang bertahan, MU kehilangan poin lawan siapa? Tim-tim yang bertahan. Low block. Sheffield, WBA, Crystal Palace yang benar-benar parkir bis. Di situ dia hilang. Sama Griezmann juga begitu. Bedanya mungkin Griezmann masih punya motivasi terus untuk kerja keras. Iya, ini dia yang nggak ada. Di tim yang lagi nggak ada gitu loh.